Shalom, para sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Riki dari Persatuan Doa Yesus Gembala yang Baik, Paroki Santo Yosef, Denpasar, Bali. Renungan pada hari ini saya beri judul Harta Surgawi. Bacaan Injil pada hari ini tanggal 17 Juni tahun 2022 diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Saya akan bacakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita baca bersama pada hari ini mungkin adalah salah satu bacaan yang paling sering kita perdebatkan atau paling tidak kita hindari untuk membahasnya. Ada begitu banyak firman Tuhan yang mengingatkan kita semua agar kita tidak mengejar harta surgawi. Ada juga dikatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum dibandingkan orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ada juga ayat lain dikatakan Yesus pada seseorang yang ingin mendapatkan hidup yang kekal, yaitu agar dia menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan pada akhirnya dia kecewa dan karena begitu banyak hartanya. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak ayat dalam kitab suci yang bila kita salah mengartikannya, ayat-ayat ini seolah mendiskreditkan orang kaya, orang yang memiliki banyak harta. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh jadi orang kaya. Kita mengetahui bersama bahwa yang Yesus kehendaki yaitu agar kita tidak terikat dengan harta duniawi, lalu kita melupakan harta surgawi. Kita bersama mengetahui tentang kisah Nabi Ayub. Di situ ditunjukkan secara jelas betapa mudahnya seseorang menjadi bangkrut atau miskin. Secara duniawi, kita sering mendapati fenomena yang menunjukkan bahwa kekayaan digunakan sebagai salah satu indikator status sosial ekonomi di sekitar kita. Baik kita sadari atau tidak, di sekitar kita lihat seseorang lebih menghargai dan menghormati orang yang kaya daripada orang miskin. Bahkan fenomena itu juga dapat kita temukan di antara kita, di sekitar kita. Kita dapat menjumpai seseorang yang bersikap hormat secara berlebihan terhadap orang yang kaya, tetapi bersikap tidak sopan atau bahkan tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Salah satu contoh ya, saya melihat begitu banyak orang yang kalau berkenalan mereka akan bertanya, apa pekerjaannya, lalu rumahnya di mana, lalu ada juga, wah lulusan mana, gitu ya. Semata-mata bukan hanya sekedar ingin tahu tentunya, namun lebih daripada itu, orang-orang tersebut sedang mengukur kadar respek yang akan diberikan kepada orang tersebut. Jadi seberapa banyak sikap hormat atau sopan santun yang harus diberikan kepada orang tersebut. Oleh sebab itu teman-teman, Tuhan Yesus Kristus mengajar, menasehati dan mengingatkan supaya kita tidak memimpikan kehormatan duniawi yang didorong oleh gemerlapnya dunia. Sebab itu semua hanya menghasilkan kebahagiaan-kebahagiaan palsu, penghargaan atau kehormatan palsu, dan semuanya bersifat sementara saja. Yang banyak diberi penghormatan oleh manusia di manusia dunia adalah hartanya,
bukan manusianya. Tentunya saat hartanya lenyap, maka penghormatan itu pun serasa ikut lenyap. Tanpa ragu-ragu, Yesus mengingatkan supaya kita tidak selalu berjaga, agar kita selalu berjaga-jaga terhadap dorongan untuk memperkaya diri dengan menanggalkan rasa takut akan Tuhan. Pada bacaan hari ini, ayat ke-20 tadi, Yesus menghendaki agar kita mau belajar mengumpulkan harta di surga. Suatu harta yang membawa kita ke dalam kebahagiaan sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Harta yang tidak akan dimakan ngengat dan karat. Juga tidak dapat dibongkar oleh pencuri. Dalam budaya orang-orang Yahudi pada saat itu, mengumpulkan harta adalah bagian dari kehidupan. Mereka biasanya mengumpulkannya aneka jenis kain, gandum, hewan-hewan, emas, dan batu-batu yang berharga. Mereka biasanya menyimpannya di tempat-tempat yang nyaman dan rahasia. Namun demikian, barang-barang ini sifatnya fana dan dapat hancur. Kain-kain dan pakaian dapat hancur karena ngengat. Tikus dapat memakan gandum di lumbung kita. Bahan-bahan metalik seperti emas, perak dapat berkarat. Ketika para pencuri mengetahui di mana diletakkan harta itu, maka mereka juga akan mencari jalan, misalnya menggali tanah dan membuat saluran yang menghubungkan bagian luar rumah dengan bagian dalam rumah tempat harta itu tersimpan. Dewasa ini banyak orang mengumpulkan harta duniawi. Salah satunya adalah karena menginginkan kenyamanan. Kenyamanan tertentu dan berusaha menghilangkan kecemasan. Merasa bahwa bila aku banyak harta, aku akan nyaman. Namun, justru hal sebaliknya lebih banyak terjadi. Di mana orang-orang yang terlalu sibuk mencari harta duniawi, biasanya memang akan memiliki banyak harta duniawi. Pasti. Namun, apa yang terjadi? Biasanya juga tidak sempat mengumpulkan harta surgawi. Hal ini diperparah dengan rasa cemas yang datang menghampiri. Cemas bila saatnya tiba, harta duniawi yang dikumpulkan dan tidak abadi ini akan hilang. Kecemasan yang tidak menenteramkan hati. Sebab telah dikatakan, di mana ada hartamu, di situ juga hatimu berada. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang Yesus maksudkan bahwa harta kekayaan bukan hanya terbatas dari materi, tetapi juga pada pribadi-pribadi tertentu. Maka marilah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya harta yang utama dan terutama dalam hati dan hidup kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadikanlah Tuhan satu-satunya sumber sukacita, sumber penghiburan dan pengharapan. Sebab dialah yang menjamin kesejahteraan hidup kita dan keselamatan kita. Sadarilah bahwa hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Dan harta adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan. Marilah kita bijaksana dalam menjalankannya. Melalui permenungan pada pagi hari ini, tentunya bukan berarti kita melarikan diri atau menjauh dari pekerjaan atau bisnis duniawi kita. Bisnis di duniawi ini tetap penting, pekerjaan di dunia ini tetap penting. Kehidupan harus terus berjalan. Tetapi bisnis di dunia ini tidak boleh sedemikian rupa sampai kita tidak memiliki waktu untuk memperoleh harta surgawi. Kita harus minta kebijaksanaan Tuhan senantiasa agar kita bisa membagi waktu kita dengan baik. Sekian yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.